Rayana. Saudara, Indonesia telah menyepakati atau disepakati sebagai demokrasi melalui perdebatan yang mendalam. Jadi dulu ada perdebatan apakah kita ini mau demokrasi apa kerajaan, sampai di voting pada tanggal 10 Juli tahun 1945 di sidang pleno kedua BPU PK. Di voting lalu menanglah kita milih demokrasi. Perdebatannya panjang dan menarik sebenarnya untuk diuraikan, tapi oke, pokoknya disepakati jadi negara demokrasi, dan di dalam demokrasi itu kekuasaan selalu dipencar secara horizontal minimal nih, ke dalam 3 kekuasaan, legislatif, eksekutif, dan yudikatif minimal. Di Indonesia itu ini disebut tiras politika, tapi kalau di Indonesia itu pernah pakai panca as politika, 5 poros kekuasaan, dan sekarang pakai hasta as politika. Tapi paling pokok teori dasarnya tuh legislatif, eksekutif, dan yudikatif. Di dalam demokrasi, semua institusi dan alat negara dibentuk untuk menjaga eksistensi negara Indonesia yang telah dibentuk sebagai negara demokrasi tersebut. Kedudukan Polri sekarang. Secara konstitusional, Polri adalah alat negara yang berada di lingkup eksekutif di bawah presiden, yang berfungsi melaksanakan upaya pencapaian tujuan negara, terutama dalam melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fungsinya adalah memelihara Kamtipmas. Jadi negara yang dilindungi itu rakyatnya, terpelihara keamanan dan ketertiban masyarakatnya, di mana tugas Polri kemudian dirinci: 1 melayani, 2 melindungi, 3 mengayomi, dan menegakkan hukum. Nah, tuntutan reformasi sekarang. Apa itu reformasi? Reformasi adalah upaya menempatkan kembali pada posisi awal dalam formasi ketatanegaraan. Jadi sudah ada formasi, ini kok melenceng, tempatkan kembali, itu namanya reformasi, deformasikan lagi. Karena apa? Karena eksistensinya dianggap menyimpang atau mengalami kerusakan, sehingga perlu diperbaiki. Reformasi itu artinya juga mereposisi ke posisi semula dan memperbaiki dari kerusakan atau disorientasi. Saat ini ketika kita berdiskusi ini sedang populer di tengah masyarakat tentang perlunya reformasi Polri, karena masyarakat maupun pemerintah mencatat terjadinya disorientasi Polri dari formasi konstitusionalnya, jadi udah menyimpang. Padahal Polri yang ada sekarang ini sudah hasil reformasi. Reformasi direformasi kembali. Masalah yang timbul apa? Kok harus direformasi kembali? 1, Polri dinilai mulai terlibat dalam politik praktis. Hal ini menjadi keluhan banyak pihak. Tidak bisa dibantah, didiskusikan lagi, pokoknya keluhan masyarakat itu. Termasuk dari internal keluarga Polri sendiri. Jadi kami di Komisi Reformasi itu keluarga Polri kan diundang, ada Purnawirawan, ada pensiunan, ada sumber-sumber perorangan. Itu mengatakan bahwa sekarang ini Polri agak terganggu karena sudah masuk ke politik praktis. Ini masalah yang timbul. Kemudian masalah yang timbul juga di tubuh Polri sering terjadi kesewenang-wenangan. Tindakan kekerasan bukan hanya terhadap warga sipil, tetapi juga antar anggota Polri sendiri. Polisi membunuh polisi, Kapolres dibunuh oleh kepala apanya, seperti yang di Solo itu, dan seterusnya. Penanganan perkara pidana yang tidak profesional, perkara perdata dijadikan pidana, pidana disuruh ke perdata, dan seterusnya. Kemudian ada juga di sana silent brown coat. Apa? Kesepakatan diam-diam untuk menyembunyikan kesalahan teman sejawat. Itu kalau dalam sering disebut itu paranoid solidarity.
kekompakan paranoid. Pokoknya kalau teman yang salah, Polres teman sejawat anak buah tuh harus dilindungi, sehingga kesalahan tuh ditutup-tutupi, flexing, pamer kehebatan, pamer kekayaan, pamer jabatan, dan lain-lain. Saudara, masalah-masalah yang saya timbul ini bisa dipertanggungjawabkan, semua ada faktanya, karena ini hasil serap aspirasi dari masyarakat dan bacaan-bacaan yang bisa saudara sendiri baca di berbagai media. Ini adalah apa? Ya, penyakit. Tidak seluruh Polri. Polri itu kan luas sekali itu, 467.000 lah anggotanya. Itu yang nakal-nakal itu kan tidak sampai 1% sebenarnya kalau itu. Tapi itu sangat berpengaruh karena itu menyangkut soal struktur, ada di strukturnya, dan polisi itu punya sistem komando gitu. Sehingga kalau yang bisa itu langgar itu di tingkat pimpinan-pimpinannya, terjadi silent blue code atau silent brown code. Silent brown code itu apa namanya, kode brown itu seragam polisi coklat. Kalau di sana namanya silent blue code, kode rahasia diam-diam di antara orang yang berseragam biru. Polisi biru di sana di Amerika. Di sini menjadi brown, jadi diam-diam mendukung teman meskipun itu salah. Yang atasan melindungi bawahan, yang bawahan atasan. Apa itu semua? Tidak. Jauh lebih banyak yang baik. Tetapi ini menggejala dan banyak sekali. Tidak semua tapi banyak sekali. 1% misalnya dari 467.000 itu sudah berapa? Misalnya. Jadi ini penyakit agak serius. Terus apanya yang direformasi? Pertanyaannya, apanya yang direformasi? Saudara, istilah reformasi Polri menimbulkan kontroversi. Karena sebenarnya Polri ini sekarang sudah merupakan hasil reformasi. Sudah bagus. Maka istilah yang dipakai kemudian secara resmi, Polri sendiri membentuk tim transformasi reformasi Polri. Transformasi. Kenapa transformasi? Karena reformasinya belum transform. Jadi dibentuk oleh Polri sendiri tim transformasi reformasi Polri. Presiden juga sadar, wah ini harus diperbaiki. Tapi kan sudah reformasi, maka Presiden bentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri. Jadi bisa transformasi, bisa percepatan, bisa akselerasi, dan sebagainya. Jadi sudah direformasi, mau direformasi lagi. Itu apanya yang direformasi? Saudara, masalah-masalah yang saya sebut di atas itu adalah nyata adanya. Tetapi di luar istilah yang berbeda-beda itu, transformasi, percepatan, dan sebagainya, disorientasi yang menimpa Polri itu memang nyata. Buktinya ini. Berbagai peristiwa buruk yang terjadi di tengah masyarakat dan menimbulkan sorotan dan keluhan publik itu berkembang secara masif sampai hari ini. Polisi tidak profesional, polisi nangkep orang, polisi nyiksa orang di tengah jalan gitu kan hampir setiap saat. Yang terakhir itu di Sleman, Yogyakarta, yang dianggap tidak profesional. Itu bukti pertama tuh, berita cari di mana aja gampang, saudara. Buka di YouTube, buka di Google, tanya ke ChatGPT, tanya gitu. Peristiwa Polri yang paling menyebutkan 10 peristiwa unprofesional Polri, 10 yang terbesar dalam setahun terakhir, itu akan bermunculan di situ. Yang kedua, peristiwa itu nyata. Buktinya Polri sendiri membentuk tim transformasi untuk merespons sorotan masyarakat. Jadi sadar, Polri sendiri tahu, oh iya ini harus direformasi. Makanya dibentuk tim reformasi, karena ini memang ada masalah ini. Yang ketiga, bahkan Presiden juga membentuk Komisi Percepatan Reformasi Polri setelah melihat beberapa peristiwa dan mendapat masukan dari masyarakat. Konon peristiwa yang memicu langsung sikap Presiden untuk melakukan reformasi Polri itu ada peristiwa akhir Agustus, kerusuhan yang menyebabkan banyak kantor-kantor
polisi dan kantor Pemda dibakar, kemudian ada korban jiwa namanya Afan. Itu betul-betul pada waktu itu menegakkan dan bahkan mengerikan bagi yang melihat. Dan di situ oh kalau gitu Polri ini perlu direformasi. Meskipun saya pribadi melihat di situ kalau untuk kasus itu sebenarnya tidak bisa hanya disalahkan kepada Polri dalam kasus itu. Nanti tentu bisa didiskusikan, tapi sayang waktunya pendek untuk saya. Saudara, cakupan reformasinya apa? Sekarang mengacu pada hasil reformasi tahun 2000 yang sudah ada, maka transformasi atau percepatan reformasi Polri mencakup 3 bidang saja. 1 struktural, 2 instrumental, 3 kultural. Pertanyaannya adalah, apakah struktur kelembagaannya yang perlu diformasi lagi, yang sudah reformasi mau direformasi lagi? Atau ada instrumen-instrumen dalam bentuk peraturan pelaksanaan, sistem komando yang harus dibenahi, direformasi lagi? Atau apakah kulturnya, penghayatan dan perilaku aparatnya yang tidak bisa dikontrol oleh institusi? Ini kalau diurai ratusan halaman, tapi ratusan halaman itu yang sudah disusun oleh Komisi Reformasi dikelompokkan ke dalam 3 bidang ini. Apapun yang sudah temui pasti bisa masuk ke salah satunya. Apapun, Pak ada sana di sana, oh itu instrumen. Ada no Pak di sana, oh itu struktural. Pak ini begini Pak, oh itu pasti kultur. Dan itu banyak sekali, sudah dikelompokkan ke sini. Yang menarik perhatian publik sekarang ini adalah masalah struktural. Pertanyaannya itu, apakah Polri tetap di bawah langsung Presiden atau dikoordinir oleh sebuah kementerian? Aspirasi masyarakat banyak agar ini dibahas kembali. Dulu, saudara, Polri itu dulu di bawah Kementerian Hankam, namanya Menhankam. Menhankam itu bawahnya itu ada Polri, ada TNI dengan 3 matra, Angkatan Darat, Angkatan Udara, kemudian ada Polri. Nah pada waktu itu Polri itu kinerjanya sangat buruk. Kenapa? Karena selalu dikooptasi oleh TNI. Kerjaan polisi itu diambil oleh TNI. Sehingga pada waktu itu Polri dianggap bagian dari ABRI dan selalu diganggu, tidak berdaya. Kalau ada apa-apa tidak pakai hukum, diputus oleh TNI. Ada hukum ya kriminal umum aja. Yang hal penting sebenarnya perlu penegakan hukum serius, tak diambil gitu aja. Itu dulu, maka direformasi. Kalau begitu sekarang TNI itu pisah dari Polri secara struktur. Polri sendiri, TNI sendiri. Lalu TNI karena ada 3 matra, ada koordinatornya namanya. Koordinator itu bukan atasan, tetapi semacam counterpart lagi itu. Koordinasi administratifnya mana? Menteri Pertahanan. Saya pernah jadi Menteri Pertahanan. Lalu Polri itu langsung ke Presiden. Itu dulu diatur mula-mula di dalam TAP MPR nomor 6 dan 7 tahun 2000 ya, yang memisahkan TNI Polri, kemudian yang hubungan TNI dan Polri langsung kepada Presiden atau tidak langsung itu diatur sendiri di dalam undang-undang. Dan waktu itu disepakati reformasi yang paling bagus, Polri itu langsung ke Presiden, tidak pakai counterpart atau koordinator. Nah sekarang ini jadi perdebatan dari masukan masyarakat, apakah mau kembali seperti dulu di bawah Menhankam, karena judulnya Polri kan ada di bab tentang pertahanan dan keamanan. Sehingga bisa aja kalau mau Menhankam lagi. Karena bab di Undang-Undang Dasar itu kan bab tentang pertahanan dan keamanan. Tapi ada yang bilang masuk ke aja Menteri Kehakiman, masuk aja Menteri Dalam Negeri, masuk aja di bawah Kejaksaan Agung dan macam-macam. Ini sedang dipelajari. Apakah masalah Polri sekarang itu masalah struktural seperti itu atau bukan? Kayaknya ya Polri dengan struktur yang ini pernah bagus sekali
reputasinya itu kalau saudara lihat taruhlah sejak awal reformasi tahun 2001 sampai pertengahan tahun belasan gitu ya, itu kan bagus sekali Polri, mandiri, orangnya tegas itu. Tapi akhir-akhir ini kok itu, apakah itu ada di struktur atau bukan? Nah itu diskusi kita sekarang, itu juga diskusi saudara nanti, terserah ya. Kemudian yang kedua, apakah penetapan Kapolri langsung oleh Presiden itu atau dipilih oleh DPR? Ini masalah struktural yang kedua. Sekarang ini, dulu bagus idenya, Polri itu harus dipilih DPR, karena dulu di zaman Orde Baru itu, sebelum reformasi, Polri itu selalu diperalat oleh kekuatan Presiden, membelok-belokkan hukum dan sebagainya. Maka sekarang, agar Presiden tidak senang-senang Kapolri supaya dipilih oleh DPR. Sekarang bagus dulu, tapi di akhir-akhirnya dalam pelaksanaan itu menjadi alat transaksi politik. Orang mau jadi Kapolri itu lobbynya lobby politik, saudara, agar yang diusulkan sebelum diusulkan oleh Presiden, lobby agar bisa DPR juga menyuarakan, sesudah itu lobby lagi. Saya pernah ada di situ, soalnya saya dulu anggota DPR. Jadi tahu permainannya itu. Dulu bagus, betul-betul profesional. Sekarang mulai, dan lebih dari itu berpolitik. Karena Polri itu atasannya kemudian bukan hanya Presiden. Atasannya ketua partai politik bisa minta, anggota DPR minta, pimpinan DPR minta, ini minta. Minta apa? Minta macam-macam. Sehingga Polri menjadi terganggu. Persoalannya, saudara, diskusi kita. Apakah Polri itu dipilih DPR atau tidak? Cuma itu masih jadi rumusan masalah yang masih harus terus didiskusikan. Lalu yang ketiga, bagaimanakah menguatkan pengawasan eksternal Polri melalui Kompolnas? Nah, dulu kita berpikir tuh zaman awal reformasi, kita bentuk Kompolnas yang bisa mengawasi Polri. Tetapi dalam prakteknya malah Kompolnas itu selalu menjadi juru bicaranya Polri. Kita ingin ini, Polri ingin itu, dia bela Polri terus. Kerjaannya ndak ada, menerima laporan kayak Kapolsek, kayak Kapolres, ngurusi kasus. Kerjanya hanya formalitas. Saya pernah menjadi ketua Kompolnas. Saya pernah jadi Menhan, pernah jadi anggota DPR, pernah menjadi ketua Kompolnas. Jadi rumusan-rumusan masalah ini tidak sulit kalau saya diminta merumuskan, tapi mana yang benar, mana yang tidak, tentu diskusi, karena ini negara demokrasi. Yang keempat, bagaimana mengatur penugasan anggota Polri di luar institusi Polri? Apakah boleh dia masuk ke institusi sipil apa tidak? Ya, putusan MK tidak boleh, kecuali mengundurkan diri atau minta pensiun dini. Tapi ada aturan lain di Undang-Undang ASN bahwa TNI Polri bisa masuk ke lembaga-lembaga sipil, institusi sipil, asal diatur di dalam Undang-Undang TNI dan di dalam Undang-Undang Polri. Nah sekarang jadi perdebatan, kita masukkan undang-undang apa tidak? Dan lain-lain, saudara, nuansanya akan banyak nanti di sini, banyak ahlinya. Nah, saudara, itulah masalah-masalah yang saya sampaikan kepada saudara. Sehingga saya ingin mengatakan penutup, apapun upaya untuk mereformasi lagi atau pembenahan terhadap Polri harus diarahkan pada upaya menguatkan sistem politik yang demokratis. Polri harus menjadi salah satu penyanggah politik demokratis yang netral, sehingga tidak boleh ikut dalam permainan politik itu sendiri. Polri harus kembali ke jati dirinya sebagai bayangkara negara.